Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu dahsyat dan ajaib Tuhan Engkau. Kau Tuhan yang selalu memuaskan kehidupan kami. Dan kami rindu kehidupan kami juga memuaskan hati-Mu. Kami tidak meleset untuk mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas akan terus memberikan pewahyuan baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami sebagai tanda yang subur, sehingga kebenaran-Mu yang ditanamkan akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang berbuah banyak. Dan buah kehidupan kami akan berlipat kali ganda. Dan setiap buah yang kami hasilkan dikecap manis oleh banyak orang. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Hari ini tema firman Tuhan adalah komitmen untuk meresponi perhatian Tuhan. Amin. Komitmen untuk meresponi perhatian Tuhan. Karena seringkali hari ini Tuhan bergerak. Dia mau menunjukkan sesuatu tapi umatnya enggak ngeh. Amin. Tuhan sementara mau buat sesuatu yang luar biasa supaya terjadi. Tetapi umatnya enggak mau bergerak. Amin. Umatnya enggak mau merespon. Tapi hari ini yuk kita belajar untuk meresponi apa yang menjadi perhatian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yuk kita buka dalam Ezra pasal yang kelima, saudara. Ezra pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ezra pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Baru sedikit, yang lain belum aman. Haleluya. Ezra pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin ya. Kita akan baca bersama-sama karena cuma 5 ayat. 2, 3. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati dari daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka. Beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban itu mengenai hal itu. Haleluya. Jadi setting waktu dari Ezra pasal 5 ini adalah saudara, pada waktu bangsa Yehuda saat itu mengalami pembuangan di Babel, dan tampillah satu raja yang saat itu yang membuat bangsa Israel, bangsa Yehuda saat itu dibuang ke Babilonia, yaitu adalah Raja Nebukadnezar. Tapi sampai zaman yang namanya Raja Kores, maka Raja Kores ini memberikan keleluasaan supaya bangsa Yehuda ini kembali ke Yerusalem dan mendirikan kembali rumah Tuhan. Raja Kores sudah memberi perintah saat itu bahwa kembalilah ke Yerusalem dan dirikan kembali rumah bagi Allah kalian. Tetapi usaha itu tidak berjalan mulus, saudara. Kalau saudara baca di pasal yang keempat, di situ ada banyak tantangan, dan di pasal 5 ini juga banyak tantangan. Artinya ada bupati dari sebelah sungai Efrat itu bertanya, mengapa kalian melanjutkan pembangunan ini? Siapa yang bertanggung jawab? Amin. Haleluya. Jadi pembangunan bait Allah saat itu mengalami yang namanya hambatan, saudara. Mengalami yang namanya hambatan. Tapi dengar baik, ayat yang kelima dikatakan apa? Tetapi mata Allah
mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Perhatikan kata tetapi mata Allah mengamat-amati. Amin. Saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Kata mengamat-amati itu adalah berarti melihat dengan seksama. Amin. Mengamat-amati itu berarti adalah melihat dengan teliti. Amin. Jadi saat itu ketika banyak pertentangan, banyak sesuatu yang menghalangi ketika rencana dari pembangunan kembali bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan, maka Tuhan bukan hanya memperhatikan umatnya, tapi dia melihat dengan teliti. Amin. Dia melihat dengan seksama. Haleluya. Kalau saudara punya anak kecil masih balita, saudara ajak main di lapangan, saudara pasti perhatikan baik-baik. Amin. Perhatikan dengan teliti. Kalau dia mau jatuh pasti kita akan tangkap. Amin. Supaya anak ini tidak terantuk oleh batu. Amin. Inilah Bapa kita, saudara. Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang hanya melihat, tetapi dengan seksama, dengan teliti dia memperhatikan hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita jangan khawatir kalau kita melihat Tuhan kok sepertinya nggak ada sesuatu, Tuhan Yesus yang membuat aku punya perlindungan. Tapi dengar baik, mata Tuhan bukan hanya melihat, tetapi dengan teliti dia melihat hidup kita. Amin. Dan dia tahu apa yang menjadi kita punya kebutuhan. Amin. Dia tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Dia tahu dan dia sangat tahu. Amin. Haleluya. Artinya hari ini yuk, perhatian dari Tuhan itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tapi terkadang umat Tuhan tidak menyadarinya. Amin. Hari ini yuk kita menjadi pribadi yang mau menyadari bahwa Tuhan begitu perhatian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan bahkan dia melihat dengan teliti seluruh hidup kita. Hari ini kau mungkin merasa, Pak, aku dalam keadaan terjepit. Pak, aku butuh uang untuk anak sekolah. Pak, aku butuh uang untuk ini, butuh itu. Pak, aku perlu makan. Saya mau katakan, Tuhan kita Tuhan yang peduli. Dia bukan hanya sekedar melihat, tapi saya percaya dengan teliti dia melihat keadaanmu dan dia siap berikan pertolongan buat engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi yang menjadi masalah hari ini, saudara, adakah kita hari ini mau merespon apa yang menjadi perhatian Tuhan? Amin. Adakah hari ini kita merespon perhatian Tuhan yang begitu luar biasa? Atau kita hanya acuh tak acuh, sehingga kita hanya menjadikan Tuhan menjadi orang yang caper dalam hidup kita? Amin. Haleluya. Yuk hari ini menjadi orang yang merespon perhatian Tuhan. Alasannya ada dua, saudara, yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Kenapa kita harus merespon perhatian Tuhan? Karena yang pertama, kalau kita tidak merespon perhatian Tuhan, ingat, ada pihak lain, ada oknum lain yang mencoba mencari-cari perhatian buat setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kalau kita nggak menerima perhatian dari Tuhan, maka ada oknum lain yang sementara juga melihat kita. Amin. Coba dibaca dalam Ayub 1, saudara. Dibaca dalam Ayub 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Kita semua tahu kisahnya ini, saudara. Ayub 1 ayat yang ke-6 saya bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepadanya, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan, iblis sementara menjelajah dan mengelilingi, dia memperhatikan dengan seksama orang-orang yang siap ditelahnya. Ayat yang ke-8, lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Haleluya. Jadi ternyata yang memperhatikan Ayub bukan hanya Tuhan, amin, tetapi iblis juga memperhatikan, amin. Dan bahayanya, saudara, kalau kita nggak mengunci, nggak menutup pintu untuk perhatian Tuhan, maka iblis mencoba untuk membuat kita terpesona. Haleluya. Amin. Hari ini kalau kita nggak menutup pintu rapat-rapat supaya hanya Tuhan yang beri perhatian kepadaku, maka iblis yang akan beri perhatian kepada kita. Amin. Dan ingat, apa yang iblis
Kadang-kadang tawarkan itu sepertinya jauh lebih menggiurkan daripada Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang lebih manis, kadang-kadang lebih wow. Amin. Dan ini sangat bahaya, saudara. Makanya hari ini yuk kita menutup pintu untuk perhatian dari orang lain. Kita hanya membuka pintu perhatian hanya untuk Yesus, hanya untuk Tuhan. Amin. Kita baca di dalam Galatia 3, saudara. Galatia 3 ayat yang pertama. Galatia 3 ayat yang pertama. Dikatakan apa, saudara? Galatia 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Haleluya. Rasul Paulus katakan apa? Kalau kita terpesona selain daripada Yesus, maka kita disebut sebagai orang apa? Bodoh. Amin. Haleluya. Hari ini kalau kita membuka kesempatan supaya iblis cari perhatian atas hidup kita sehingga kita terpikat olehnya, berarti kita orang bodoh. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita tutup pintu. Amin. Hanya untuk Yesus saja yang beri perhatian kepadaku. Haleluya. Dan sementara itu iblis mencoba cari celah buat kita. Ayo dong. Dan dia mungkin iblis nyanyi lagunya Stinky gitu loh. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Kita sudah menutup pintu bagi Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita sudah menutup diri hanya buat Yesus saja hatiku, maka iblis gak bisa menggoda lagi. Jangan harap kita bisa lepas dari yang namanya pencobaan, saudara. Yesus saja dicobai oleh iblis. Amin. Ketika Yesus dibawa di atas batu, di atas gunung, lalu iblis mengatakan, ini semua seluruh jagat raya, ini adalah milikku. Kalau engkau mau sujud menyembah kepadaku, semuanya aku berikan. Wow, tawarannya begitu luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Apa yang iblis tawarkan sepertinya jauh lebih wow daripada Tuhan tawarkan. Tapi dengar baik, hari ini kalau kita sudah terjerumus, kita sudah terpikat dengan yang namanya godaan iblis. Engkau orang bodoh. Bukan saya yang bilang, saudara ya. Kenapa orang yang bodoh? Kenapa orang yang bodoh, saudara? Karena kita nggak bisa menikmati lagi janji keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita menukar keselamatan dengan kita mati di neraka. Amin. Haleluya. Suami istri, yuk hari ini kalau kita sudah punya pasangan, kita menutup pintu untuk pasangan yang lain. Haleluya. Amin. Yang mau menikah, haleluya, nggak sudah menjalin komitmen atau Tine, ya. Artinya kalau engkau sudah menutup pintu untuk seseorang, berarti engkau nggak bisa kasih kesempatan untuk orang lain untuk mencuri perhatianmu. Amin. Kenapa hari ini banyak perselingkuhan, saudara? Karena ada banyak orang membuka celah untuk perhatian orang lain. Amin. Dia nggak berusaha menutup pintu untuk satu-satunya kekasih. Amin. Tapi hari ini kalau engkau mau menjadi pribadi, menjadi rumah tangga, suami istri yang mau hidup terus rukun di hadapan Tuhan, menjadi satu selamanya di hadapan Tuhan, jangan buka celah untuk kita mendapat perhatian dari orang lain. Aku mau tutup pintu bagi orang lain. Amin. Haleluya. Enggak kok Pak Pendeta, aku kan sama dia cuma sharing-sharing. Iya, sharing-sharing, lama-lama serong. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Enggak Pak Pendeta, dia datang kepadaku loh, dia mau curhat, konseling Pak Pendeta, konseling. Iya, konseling, lama-lama konslet. Haleluya. Amin. Hari ini hati-hati kalau kita buka celah. Amin. Sehingga mulai ada hembusan-hembusan, mulai ada godaan-godaan. Wah, iya ya, kok suamiku gak seperti ini, aduh, kok istriku gak seperti ini, aduh, bahaya saudara. Amin. Tapi hari ini, yuk, sebagaimana kita mengikatkan diri kepada Tuhan, aku hanya mau terpesona dengan satu wajah, yaitu Tuhan Yesus. Dan aku gak mau pandang yang lain. Iblis mau menawarkan apapun, aku mau tutup pintu bagi iblis. Haleluya. Haleluya. Supaya hidup kita menjadi miliknya terus. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, kenapa kita harus punya komitmen untuk meresponi yang namanya perhatian Tuhan. Karena kalau sampai kita enggak komitmen untuk menutup diri kita untuk satu-satunya pribadi, yaitu Yesus,
maka ada satu pihak yang mencoba menawarkan sesuatu yang lain. Amin. Dan ketika sesuatu yang lain itu menawarkan engkau bisa tergoda. Dan ketika engkau tergoda, disitulah awal kejatuhan kita. Amin. Haleluya. Yuk kita menjadi pribadi yang hari ini menutup diri untuk sesuatu di luar Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita menutup diri untuk sesuatu di luar Yesus. Karena di luar itu kita nggak mendapatkan yang namanya keselamatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus meresponi perhatian Tuhan? Kenapa kita harus berkomitmen untuk meresponi yang namanya perhatian Tuhan? Yang kedua, kita baca dalam Ezra 5 tadi, saudara, ayat yang kelima. Kita kembali kepada Ezra 5. Ezra 5 ayat yang kelima. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi. Perhatikan kata para tua-tua orang Yahudi. Ini adalah orang-orang Yahudi yang pada pemerintahan Raja Yehuda saat itu, saudara. Di saat kerajaan Yehuda masih berdiri, mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Amin. Orang-orang Yahudi ini adalah orang yang tegar tengkuk. Artinya apa? Orang yang mudah membelot. Bayangkan saudara, sepanjang Tawarikh, saya baru saja menyelesaikan Tawarikh, saudara. Kalau saudara mengikuti renungan saya, renungan dalam semenit hari ini, minggu-minggu ini sudah sampai di Ezra. Ketika kerajaan Israel itu dipimpin oleh raja yang benar di mata Tuhan, maka orang-orang Yahudi juga menyembah Tuhan dengan benar. Tapi perhatikan, ketika dapat raja yang jahat, amin. Ketika dapat raja seperti Yosua, Hizkia yang takut akan Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Tapi begitu dapat raja seperti Zoram, Sedekia, mereka menjadi umat yang mendukakan hati Tuhan. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tidak setia, amin. Orang-orang yang mudah berbuat jahat kepada Tuhan. Haleluya. Terkadang kalau kita lihat hidup kita juga begitu. Tuhan, aku tuh begitu jahat kepadamu Tuhan. Aku tuh begitu gak setia. Aku gak setia kepadamu Tuhan. Aku sering membelot, aku sering yang namanya melupakan Engkau. Tapi dengar baik hari ini, kabar baiknya adalah walaupun kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Perhatikan baik ayat yang kelima dikatakan apa? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua Yahudi. Hari ini walaupun hidup kita sepertinya dalam mengikut Tuhan sepertinya naik turun. Amin. Banyak ketidaksetiaan kita, tapi dengar baik. Berita baiknya Tuhan selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Dia tetap memperhatikan kita. Amin. Dia melihat dengan seksama hidup kita. Haleluya. Ini dahsyat dan luar biasa. Artinya apa? Ada penerimaan dari Tuhan. Umat yang tadinya melukai hati Tuhan, sering berbuat jahat, tetapi Tuhan masih memperhatikan. Amin. Haleluya. Kalau saya jadi Tuhan, saudara, melihat kelakuan dari umat Israel, saudara, aduh udah, saya pilih saja orang lain. Aku pilih saja umat lain. Tapi dengar baik, kalau Tuhan sudah memilih seseorang, maka dia akan tetap setia untuk mengangkat dan memulihkan orang itu. Haleluya. Jadi hari ini mungkin kau merasa, Pak, aku merasa gak layak. Aku merasa menjadi orang yang hina. Aku merasa menjadi orang yang sudah melukai hati Tuhan. Makanya aku gak datang ke gereja. Dengar baik hari ini, seburuk apapun engkau hari ini, Tuhan memperhatikan hidupmu, amin. Tuhan peduli akan engkau. Berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya buat engkau. Dia tetap ada buat engkau saat ini, haleluya. Hari ini tinggal engkau merespon kembali yang namanya perhatian Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat karya penembusan-Mu. Aku telah diselamatkan oleh Engkau. Dosaku walaupun merah seperti kirmisi, aku percaya akan putih seperti salju, amin. Haleluya. Hari ini, yuk kita menjadi pribadi yang kembali berkomitmen. Aku rindu Tuhan menjadi pribadi yang mau menerima perhatian-Mu. Aku tutup pintu bagi perhatian orang lain, bahkan perhatian dari iblis. Hari ini, yuk kita menjadi pribadi yang akan terus memperhatikan hidup kita supaya hidup kita semakin hari sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Hari ini yuk, walaupun hidup kita terkadang ada banyak sesuatu yang menjengkelkan hati Tuhan. Ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita, dosa pelanggaran kita, dengar baik, Tuhan tetap memperhatikan kita. Tetap Tuhan, Dia Tuhan yang setia, terus menyambut kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca saudara dalam Kolose 1. Kolose 1. Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang 12, saudara. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 12. Sudah ketemu saudara? Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan kata ditentukan, berarti kita sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Siapa di sini orang-orang pilihan Tuhan, boleh angkat tangan. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus berarti Tuhan sudah memilih kita. Amin. Haleluya. Dan dikatakan dalam ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Amin. Yang melayakkan kamu. Dengar baik hari ini. Kita hari ini yang merasa paling berdosa, merasa paling hina dan merasa enggak paling layak, Tuhan melayakkan kita. Amin. Hari ini dengar baik saudara, Tuhan bukan memilih orang yang layak, tetapi Dia melayakkan orang yang dipilihnya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan bukan memilih orang-orang yang layak, tetapi Tuhan melayakkan orang-orang yang dipilihnya. Haleluya. Jadi hari ini kalau engkau merasa Tuhan aku masih belum sempurna di hadapanmu, aku merasa belum layak di hadapanmu, Tuhan bukan mencari orang yang layak untuk Dia pilih, tetapi Dia memilih dan melayakkan orang-orang yang dipilihnya. Siapa yang angkat tangan tadi bahwa dia adalah orang-orang pilihan Tuhan? Haleluya. Siapa orang-orang pilihan Tuhan? Saya boleh lihat, Tuhan melayakkan engkau. Dia melayakkan engkau dan saya. Amin. Jadi hari ini seburuk apapun engkau, belum sesempurnanya engkau, Tuhan akan melayakkan engkau. Amin. Sehingga engkau menjadi alatnya yang berkenan. Tapi masalahnya hari ini, kita mau gak mengaku di hadapan Tuhan. Seperti lagu tadi, selidiki aku, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saya percaya saudara, setiap orang yang dipilih Tuhan, dia selalu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Aku sebenarnya gak layak tanpa Engkau Tuhan. Tanpa darah anak domba aku gak bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Amin. Tapi dengar baik, sepanjang sejarah tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan gak pernah memilih orang yang sempurna. Amin. Musa adalah seseorang yang tidak sempurna. Daud juga bukan orang yang sempurna, tetapi dia melayakkan setiap orang yang dipilihnya. Karena setiap orang yang dipilihnya, ketika dia mengangkat tangan, aku gak kuat Tuhan, aku mau tuntunanmu supaya aku hidup berkenan di hadapanmu. Dan Tuhan melayakkan kita. Amin. Hari ini jangan berkecil hati. Hari ini kau merasa banyak kekurangan, Tuhan akan perlengkapi hidupmu. Asalkan kau mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku, selidiki lebih lagi aku, supaya aku bisa memuliakan namamu. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, dua hal kenapa kita harus berkomitmen untuk kita menerima yang namanya perhatian Tuhan dan meresponi perhatian Tuhan. Karena yang pertama, kalau kita nggak mengunci hidup kita untuk hanya menerima perhatian satu saja, satu-satunya daripada Tuhan, maka iblis yang akan mencoba mencuri perhatian kita. Amin. Dan jangan sampai iblis mencari cara untuk meluluhkan hati kita dan kita berpaling daripada Tuhan. Dan yang kedua,
Kenapa kita harus meresponi yang namanya perhatian Tuhan? Karena Tuhan melayakan kita. Dia memilih kita dan Dia melayakan kita. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri di depan Tuhan, saudara. Saya undang pemain musik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Sebelum kita berdoa, saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi, saudara. Mari siapkan hati kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Sebelum kita menyembah, saya memberikan sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang penimba air. Dia bekerja mengisi air di rumah nyonya besar. Setiap hari dia memikul 2 tempayan di kanan kirinya. Dia berjalan dari sumur melewati jalan setapak sampai menuju kepada rumah nyonya besar. Dan setiap hari secara rutin dia bekerja. Setiap pagi dia mengambil air. Tapi ada masalah di satu tempayannya, saudara. Satu tempayannya itu retak. Dan ketika retak, saudara, sampai di rumah nyonya besar, maka tempayan yang satu itu hanya menyisakan setengah ember, nggak lagi penuh. Dan ini berlangsung berhari-hari, saudara. Dan suatu ketika terjadi percakapan antara tempayan ini dengan tuannya, saudara, dengan sang penimba air ini. Lalu tempayan yang retak ini berkata seperti ini, Tuhan, oh Tuhan, aku ini sudah nggak layak Engkau pakai. Aku ini sudah retak. Aku sudah bocor. Lihatlah, aku hanya membuat keseimbanganmu menjadi terganggu. Tapi sang Tuhan ini berkata, hai tempayan, engkau begitu berharga dan begitu berarti bagiku. Besok pagi ketika kita berjalan, perhatikan apa yang di sekelilingmu. Keesokan paginya ketika mereka berjalan kembali melalui jalan setapak, lalu sang tempayan ini, tempayan yang retak, dia berkata, Tuhan, Tuhan. Sambil menangis dia berkata, Tuhan, buang saja aku. Lihatlah, aku tetap saja bocor. Aku membuat engkau gak seimbang. Lalu sang Tuhan berkata seperti ini, aku kasih kesempatan satu kali lagi. Esok pagi ketika kita berjalan, perhatikan baik sekelilingmu. Dan keesokan paginya ketika mereka berjalan di jalan setapak itu, lalu sang Tuhan berkata, hei tempayan, apa yang kau lihat di sekelilingmu? Tuhan, aku melihat bunga-bunga yang begitu luar biasa, wangi. Bunga-bunga yang begitu harum, semerbak. Bunga-bunga yang begitu indah. Lalu sang Tuhan ini mulai berkata kepada tempayan, kamu tahu tempayan, tanah setapak ini adalah tanah yang paling tandus sebelumnya. Karena banyak orang lalu lalang mencari air, menimba air. Sehingga tanah ini menjadi tanah yang paling tandus. Karena sering diinjak-injak orang. Jangankan rumput, jangankan bunga, rumput pun gak mau tumbuh. Tapi dengar baik, semenjak setiap pagi tetesan-tetesan airmu menyirami tanah yang gersang ini, sehingga tanah ini menjadi tanah yang subur, sehingga bunga-bunga itu menjadi bunga-bunga yang begitu luar biasa mekar dan semerbak dan harum. Dan asal kamu tahu, setelah aku menimba air, aku pulang, aku memetik bunga-bunga yang begitu indah itu, dan aku rangkai di vas bunga, aku taruh di depan rumah nyonya besar. Dan kamu tahu, aku mendapatkan tips yang jauh lebih besar daripada upahku menimba air. Aku mau katakan kepadamu, dari upah itu, dari tips itu, aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Dengar baik, hari ini jangan berkata engkau tidak berarti bagiku. Engkau sangat begitu berarti bagiku.
Hari ini apapun keadaanmu, Bapak Ibu, engkau berarti bagi Tuhan. Seburuk apapun engkau hari ini, Tuhan memperhatikan hidupmu. Engkau begitu berarti, dan Tuhan menerima engkau apa adanya. Responi hari ini apa yang menjadi perhatian Tuhan. Kagumi apa yang menjadi perhatian Tuhan atas hidupmu. Dan kunci hidupmu, tutup rapat-rapat untuk perhatian dari orang lain, dari iblis, supaya hanya Tuhan saja yang mengisi hidupmu, supaya hanya Dia saja yang mempesona hidupmu. Aku hanya mau terpesona oleh satu nama, yaitu Engkau saja, Yesus. Aku mau tutup pintu bagi orang lain. Aku tahu aku belum sempurna, tapi Tuhan melayakkan aku. Aku mau menjadi pribadi, menjadi alat yang indah di hadapannya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.